Halo pejuang PTN, bertemu lagi nih di channel Tim Inspirator Lulus PTN. Wah, siapa nih yang udah gak sabar nungguin konten dari kita? Nah, di sini teman aku bakal ngejelasin nih hal-hal menarik yang harus kalian ketahui. Maka dari itu, kalian harus nonton videonya sampai selesai ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke videonya. Gak terasa ya, bentar lagi kamu akan masuk ke dunia perkuliahan dan menjadi seorang mahasiswa baru. Pasti kamu sangat semangat kan, walaupun dunia perkuliahan terlihat menarik. Namun menjadi seorang mahasiswa gak mudah dan memakan proses yang cukup panjang. Kamu harus menjalani berbagai macam tes agar bisa masuk ke kampus impian kamu. Setelah dinyatakan lulus, barulah kamu menyandang status sebagai mahasiswa baru. Sebagai seorang mahasiswa baru, tentunya kamu harus bisa beradaptasi dengan perbedaan dari SMA ke perkuliahan. Walaupun sebenarnya sama-sama menuntut ilmu, tetapi keduanya berbeda banget loh. Di perkuliahan, kamu dituntut untuk menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan serba bisa. Apalagi kalau kamu merantau. Selain itu, penting banget nih untuk punya beberapa skill yang bisa berguna di perkuliahan. Oleh karena itu, sebelum menjadi seorang mahasiswa baru, penting untuk kamu mengasah 5 skill berikut ini agar kamu bisa menjalani perkuliahan dengan lancar. Kira-kira skill apa aja ya? Yuk simak video ini sampai habis. Nah, skill yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi. Salah satu soft skill yang wajib kamu kuasai adalah komunikasi di perkuliahan. Kamu akan dituntut untuk aktif bertanya dan menyampaikan pendapat kamu juga, dan sering melakukan presentasi di depan kelas loh. Punya skill komunikasi kamu gak akan susah untuk berkenalan dengan teman baru dan beradaptasi. Maka dari itu, mulai sekarang kamu harus mengasah skill komunikasi kamu. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan di perkuliahan nanti adalah dengan mengikuti organisasi kampus. Yang kedua yaitu memanajemen waktu. Memanajemen waktu nggak kalah penting dari kemampuan berkomunikasi loh. Saat perkuliahan nanti kamu akan sibuk dengan organisasi maupun tugas kampus. Belum lagi kamu harus berbagi waktu untuk refreshing, bermain dengan teman misalnya. Dengan begitu, kamu harus bisa membagi waktu dengan baik. Caranya adalah dengan mengetahui prioritasmu. Misalnya, jika kamu punya tugas yang harus dikumpulkan besok, maka kerjakan dulu sebelum mengerjakan kegiatan lainnya yang masih bisa dikerjakan di lain hari. Yang ketiga yaitu penyelesaian masalah atau problem solving. Ketika menjadi mahasiswa nanti, kamu akan dihadapkan oleh tantangan yang tak terduga. Bisa jadi kamu harus menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa bantuan siapapun. Dengan begitu, kamu harus bisa memecahkan masalah dengan cara yang kreatif dan menentukan solusinya. Kamu bisa mencoba menempatkan dirimu dalam situasi yang gak biasa ataupun yang gak nyaman. Contohnya bergabung dengan organisasi ataupun menjadi sukarelawan agar kamu terbiasa untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat yaitu bekerja sama. Soft skill berikutnya yang harus kamu punya adalah dengan bekerja sama. Bukannya anak kuliah itu individualis, ngapain harus bisa kerjasama? Tenang, nyatanya nggak semua anak kuliahan itu individualis kok. Kamu harus pinter-pinter cari teman yang baik, yang mau dan bisa diajak kerjasama, dan pastinya harus satu frekuensi ya, biar sama-sama nyaman. Karena di perkuliahan sebagian besar tugas dilakukan secara berkelompok. Dengan begitu, kamu harus bisa menerima pemikiran atau saran dari teman sekelompokmu. Skill ini sangat berguna loh, hanya di perkuliahan, untuk di perkuliahan. Tapi jika kamu bekerja nanti untuk mengembangkan skill ini, kamu bisa mulai dengan berdiskusi dengan orang di sekitar dan mulai menghargai pendapat orang lain. Nah, yang kelima
Kelima yaitu berpikir secara kritis. Berpikir kritis baiknya diasah mulai dari kecil. Memang pada dasarnya semua anak kecil itu berpikir kritis karena kebanyakan anak kecil suka mempertanyakan segala hal. Dikutip dari laman Monash University, berpikir kritis adalah jenis pemikiran yang lebih dalam di mana kita tidak menerima begitu banyak tetapi mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi apa yang kita baca. Dengar, katakan, dan tulis. Salah satu manfaat yang didapat dari berpikir kritis adalah kita bisa melihat berbagai masalah dari berbagai sudut pandang. Penting juga untuk mahasiswa memiliki skill berpikir kritis, karena selama kuliah pasti kamu akan melakukan sesi diskusi dan debat. Contoh mengaplikasikan skill ini pada perkuliahan adalah ketika dosen menjelaskan sesuatu, kamu akan mempertanyakannya dan enggak telan informasi yang diberikan secara mentah-mentah. Maka dari itu di perkuliahan ada yang namanya skripsi, di mana kamu membuat penelitian berdasarkan pemikiran yang kritis, mengambil kesimpulan berdasarkan data yang valid dan sebagainya. Untuk mengasah skill ini, kamu bisa melatihnya dengan membaca buku. Dengan membaca buku, kamu akan mendapatkan wawasan yang luas dan pandangan yang baru. Wah, menarik banget ya materi yang udah dijelasin tadi. Aku berharap video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk kalian yang akan memasuki perkuliahan nanti. Oke, mungkin sekian dari aku dan temanku. See you di next video. Bye-bye.